Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Ananda Herdian, NIM 19051014, Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Taufik Samsuri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dan teknik informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dunia hewan. Ciri-ciri umum pada kingdom Animalia yaitu 1. Eukariot, 2. Multiseluler, 3. Tidak memiliki dinding sel dan klorofil, 4. Heterotrof, 5. Dapat bergerak untuk mencari makanan dan mempertahankan hidupnya. Secara umum, hewan dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu invertebrata hewan tidak bertulang belakang dan vertebrata hewan bertulang belakang. Kelompok pertama yaitu ada invertebrata, terdiri dari filum Florivera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Pada kelompok kedua yaitu kelompok vertebrata, terdiri dari filum Chordata, kelas Chondrichthyes, kelas Oystachythes, kelas Amphibia, kelas Reptilia, kelas Aves, dan kelas Mammalia. Hewan dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya jaringan penyusun tubuh yaitu protozoa dan eumatozoa. Protozoa adalah hewan yang tidak memiliki jaringan sejati, contoh hewan-hewan anggota filum Porifera atau hewan spons. Kedua, eumatozoa adalah hewan yang memiliki jaringan sejati, contoh hewan-hewan anggota filum Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, dan lain-lain. Filum Arthropoda. Arthropoda merupakan hewan vertebrata yang paling kompleks atau rumit. Sekitar 70.000 spesies telah diidentifikasikan. Ciri-ciri filum Arthropoda yaitu 1. Habitatnya hidup di air laut, air tawar, dan darat. Kedua, simetri bilateral. Ketiga, triple blastic zoelom. Keempat, pernapasan dengan trakea, insang, atau paru-paru. Terdapat 4 kelas pada filum Arthropoda yaitu kelas Arachnoidea, dibagi menjadi 3 ordo yaitu Scorpionida, Arachnida, Acarina. Kelas Arachnida atau Archo juga ada laba-laba, disebut juga kelompok laba-laba. Meskipun anggotanya laba-laba saja, tetapi ada juga kalajengking, kutu, kepiting termasuk Arachnoida. Kedua, kelas Myriapoda, hewan berkaki banyak, hidup di darat pada tempat yang lembab, misalnya di bawah daun, tumpukan batu, contoh hewan berkaki seribu. Ketiga yaitu kelas Crustacea, krusta atau kulit keras, contoh udang, kepiting, lobster. Umumnya hewan akuatik, hidup di air laut dan air tawar meskipun ada yang hidup di darat. Yang keempat yaitu kelas Insecta, merupakan kelas hewan yang sering dijumpai, misalnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, semut, capung, jangkrik, dan belalang. Insekta dibagi menjadi 2 subkelas yaitu Apterygota atau tidak bersayap, berukuran 0,5 cm, berantena panjang dan berkembang biak secara ametabola, contohnya kutu. Pterygota atau bersayap merupakan insekta yang sayapnya berasal dari tonjolan luar dinding tubuh atau Expterygota, dan sayapnya berasal dari tonjolan dalam dinding tubuh atau Endopterygota. 5 tipe mulut pada serangga yaitu: pertama, tipe mulut menggigit dan mengunyah. Untuk tipe ini kita bisa temukan pada belalang. Kedua, tipe mulut menusuk mengisap. Tipe ini bertujuan untuk menusuk kulit dan menghisap darah korban, contohnya nyamuk. Ketiga, tipe mulut menjilat mengisap. Fungsi tipe mulut ini bagi lalat adalah mengubah makanannya yang memiliki tekstur keras menjadi lunak. Yang keempat yaitu tipe mulut meraut mengisap. Kutu daun menggunakan tipe ini untuk melubangi bagian tanaman, baik daun muda maupun batang daun. Setelah itu, kutu daun menghisap cairan dari bagian tanaman tersebut. Yang kelima yaitu tipe mulut mengait mengisap. Salah satu serangga yang memiliki tipe mulut ini yaitu kupu-kupu. Biasanya kupu-kupu menempelkan mulut ke kelopak bunga. Setelah menempel, kupu-kupu akan mengisap nektar dari bunga tersebut. Baik, di sini saya akan membacakan materi
membacakan kesimpulan dari materi dunia hewan tersebut. Animalia atau hewan dalam bahasa Latin anima yang berarti jiwa merupakan makhluk hidup yang bersifat multiseluler, eukariotik, tidak memiliki dinding sel heterotrof, mampu bergerak aktif yang didukung oleh jaringan saraf dan jaringan otot. Sebagian besar bereproduksi secara seksual yang terjadi melalui fertilasi eksternal atau internal, serta memiliki bentuk tubuh dan organ-organ bervariasi. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.